Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama melanjutkan materi di kelas 12 ini. Materi lanjutan tentang munakahat, yang mana sebelum Bapak penyarembar biasa absen dulu di kolom komentar nama lengkap, ketik hadir dan kelas. Ulangi lagi, hadir, nama lengkap dan kelas ya. Dan jangan lupa untuk subscribe yang masih belum subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan. Kita cepat saja ya. Kita masuk kepada materi yang mana lanjutan yang minggu kemarin. Kemarin kita udah membahas tentang pengertian pernikahan, terus hukum-hukum dalam pernikahan. Maka kita lanjut di sini yaitu dalil nakli dan akli tentang pernikahan. Yang mana mungkin di sini nanti ketika udah beres sekolah ya, ada yang kemarin Bapak udah jelaskan yang mau langsung OTW pelaminan. Bapak di sini berikan kiat-kiat kepada kalian semuanya untuk mencari pasangan hidup yang menjadi pasangan untuk di rumah tangga, perempuan atau laki-laki. Mungkin Bapak di sini fokus dulu kepada perempuan ya, karena ini merupakan hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, yang mana bagi siapapun yang ingin mencari pasangan, calon istri, calon ibu dari anak kita, maka kata baginda Rasul di sini, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul berkata, jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tunkamul mar'atul irba'i. Nah, jadi wanita dinikahi karena 4 hal. Jadi kita mencari wanita itu dari 4 hal ini. Yang pertama di sini dijelaskan lima liha karena hartanya. Di sini kalian boleh lihat ya, yaitu kemampuan berdikari atau mandiri, kreatif, inovatif atau kekayaan personal. Jadi ketika kita mencari seseorang calon istri, calon dari ibu anak-anak kita, maka kita cari yang mudah mandiri, yang kreatif, yang inovatif. Ya, harta, karena harta itu kalau semisalkan tidak bisa mencarinya, kita kurang kreatif, kurang paham, maka ya harta akan habis walaupun itu dia punya harta banyak sekalipun ya, peninggalan dari orang tuanya contohnya begitu ya. Jadi kita lihat dulu di hartanya. Terus dari apanya lagi? Dari wali jamaliha, jadi kedudukan atau keturunan. Nah, keturunannya lihat, keturunan jelas atau tidak itu kan ya. Nah, siapa orang tuanya, siapa ayahnya. Supaya apa? Ya supaya kita punya bibit atau bobot dalam artian yang bagus ya. Contoh kalau misalkan ayahnya itu tukang mabuk, tukang judi, preman dan yang lain-lainnya, ya kita harus berpikir kembali gitu kan. Tapi kalau misalkan dia atau wanita kita soleha, walaupun ayahnya itu ya bisa diburu barang gajul gitu kan, ya kita mungkin bisa istikharah apakah dia calon atau bukan gitu kan, tahu jodoh atau bukan. Ya itu. Yang ketiga adalah kecantikan atau ketampanan. Ya, rupawan, tubuh ideal, keadaan atau kecantikan fisik gitu ya. Jadi kita mencari pasangan itu yang cantik buat apa ya? Buat memperbaiki keturunan gitu. Ya, dalam artian ya kalau semisalkan kita ya bisa mencari istri yang cantik ya bagus, ataupun laki-laki yang cantik ya bagus, tapi Bapak ingatkan bahwa kecantikan dan ketampanan itu relatif ya. Beda-beda pandangan dari setiap orang gitu kan. Ada kata saya mah dia itu cantik, ada kata saya mah, kata teman kita biasa-biasa aja ya, dalam artian bagaimana pandangan kita gitu kan. Jadi relatif untuk kecantikan dan ketampanan ya. Kalau misalkan kita melihat atau cinta kepada kecantikannya saja atau ketampanan saja, maka cantik dan ketampanan itu akan hilang dengan waktu
Jadi Bapak ingatkan untuk masalah cantik dan tampan itu ya relatif. Kita lanjut kepada dan yang keempat yaitu walidiniha farbidatid dini taribat yadak. Nah, di sini nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak kamu akan celaka. Ini yang harus kalian pahami. Jadi agama, apakah dia agama Islam atau agama selain agama Islam atau nonis. Jadi kita harus benar-benar memahami. Itulah Bapak dan saya mau cinta kepada seseorang itu, Bapak saya itu ngebat banget sama wanita itu walaupun dia beda agama gak apa-apalah. Kalau bagi saya ingin menikah dengan dia, kalau tidak menikah dengan dia saya mau jomblo seumur hidup. Ada yang begitu ya. Awas kita ketipu oleh nafsu kita. Kita dalam artian terjerumus ataupun dalam bisikan-bisikan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai begitu harus menikahi karena agamanya? Karena kalau tidak kamu akan celaka gitu kan, yang kebayang gitu kan. Kita contoh hari Minggu ya, kita mah ya salat ke masjid ya, salat contoh duhur, mereka istri kita mah contohnya ke gereja. Itu gak ada keharmonisan. Na'udzubillah ya, gak boleh kita mencari lebih baik kita istikharah dulu. Tapi cina Bapak gimana kalau misalkan dia itu nanti mau alap mau pindah ke agama Islam, kalau misalkan nikah sama saya. Nah, kalau masalah itu ya itu diperbolehkan, tapi lebih bagus mah kita jangan tertipu. Banyak sekali teman-teman Bapak dalam artian ya adalah gitu kan, yang mana mereka semuanya ngomongnya begitu, nanti kalau misalkan nikah sama kamu nanti saya mau masuk Islam, atau masuk Islam mah jangan nanti sekarang saja gitu kan. Tapi kan bahasanya begitu, jadi takutkan kita yang kebawa oleh agama kepercayaan mereka gitu kan. Jadi lebih baik ya kita lebih jaga aman gitu kan, mencari pasangan sesuai dengan agamanya. Dia itu solehah, dia itu rajin ibadah, dia itu baik, yang bagus, tutur katanya yang sopan. Nah walaupun dia gak cantik amat, walaupun dia enggak kaya amat, walaupun dia bukan orang pejabat ataupun keturunan apapun gitu kan yang biasa-biasa, tapi dia akhlaknya bagus ya langsung saja karena gitu ya. Itu jadi intinya kita harus mencari dulu, prioritas pertama adalah agama, akhlaknya, ibadahnya gimana, supaya apa, supaya kita bisa mencari wanita yang solehah. Ketika kita rumah tangga akan insya Allah akan diberikan kesenangan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita lanjut, percepat karena terlalu lama. Ini udah hampir 8 menit, gak terasa ya penjelasan dari Bapak itu ya. Nantilah mungkin penjelasan lebih lengkapnya di kelas. Ini lanjut kepada rukun dan syarat pernikahan. Dan juga lumayan ya kalau terperinci waktu lebih kayaknya dari 10 menit ya. Kita percepat saja. Ini rukun nikah adalah rukun yang harus ada di dalam pernikahan. Jadi kalau misalkan gak ada satu saja maka tidak sah pernikahannya. Kalau tidak sah pernikahannya ketika kita berhubungan suami istri, maka hubungan itu bisa dikategorikan zina. Na'udzubillah itu kan. Nah, karena itu kalian harus tahu. Di rukun nikah itu ada 5. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat saksi 2 orang, dan yang kelima adalah ijab qabul. Bapak ulangi, ini rukun nikah yang harus ada ketika di dalam pernikahan. Satu saja tidak ada maka tidak sah pernikahannya. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat saksi 2 orang, dan yang kelima adalah ijab qabul. Nah, di sini ada syarat nikah. Calon suami ya, yang pertama itu rukun nikahnya itu calon suami ya, syarat nikahnya itu suaminya itu harus beragama Islam. Nah ini ya, jadi kalau misalkan calon suami kita itu bukan beragama Islam maka tidak sah ya pernikahannya, naudzubillah. Terus atas kehendak sendiri ya, gak ada paksaan. Itu zaman Siti Nurbaya ayeuna mah itu kan. Terus bukan muhrim. Apa itu muhrim? Mungkin nanti Bapak jelaskan, ada di depan di belakang. Terus yang selanjutnya tidak sedang ihram atau haji itu ya, syarat calon suami.
Ulangi lagi, beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram atau haji. Yang kedua, rukun nikah yang kedua yaitu calon istri, dan syaratnya itu adalah beragama Islam. Ya, istrinya calon istri kita itu harus agama Islam, tidak terpaksa, tidak dipaksa dalam artian ya bukan masih terbaya gitu kan, bukan muhrim, tidak bersuami. Kalau masih ada suami maka tidak sah pernikahannya. Tapi cina bapak kalau itu calon suami masih ada istri sah tidak? Ya sah gitu kan. Ya karena suami itu atau laki-laki itu bisa sampai 4, kalau istri nggak bisa 1 ya. Lanjut tidak sedang dalam masa idah. Ini masa idah mungkin nanti bapak akan jelaskan di depan di belakang. Terus tidak sedang ihram haji atau umroh. Lanjut, wali yaitu mukallaf. Ya, wali itu adalah seperti yang menikahkan kita gitu kan. Mukallaf Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki merdeka. Jadi wali itu harus laki-laki, nggak bisa perempuan. Terus adil, ya. Terus yang terakhir tidak sedang ihram haji atau umroh. Mungkin nanti akan jelaskan secara terperinci tentang wali itu kan. Ya kita itu kan yang menikahkan kepada kita. Lanjut, saksi 2 orang Islam. Ya, selain agama Islam maka tidak sah, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Ya, apa itu fasik? Fasik itu adalah seorang yang selalu melaksanakan dosa, mabuk-mabukan, judi dan yang lainnya, itu fasik gitu kan. Nah, lanjut adalah ijab qabul atau ijab ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita atau wali nikah. Kalau qabul adalah ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria atau calon suami. Jadi semuanya harus bisa lah ya mengucapkan qabul gitu kan. Itu mungkin untuk pertemuan sekarang karena udah lebih dari 11 menit. Jadi intinya untuk materi sekarang ini mungkin nanti Bapak akan jelaskan di kelas lagi secara terperinci, tapi ada gambaran minimal kalian udah tahu ya. Jadi tulis hal-hal yang penting, insya Allah ini semuanya penting, jadi tulis dari awal sampai akhir ya materi-materi yang Bapak sampaikan pada hari ini gitu kan. Mungkin itu yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya nanti mungkin ada pertanyaan di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.